Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan mereview Super Shoes Adidas Adizero Pro 4. Apa yang ada di balik ini? Saksikan berikut ini. Super Shoes Adidas Adizero 4 yang sangat terkenal. Saat video ini dibuat, ini sudah saya pakai sebanyak 410 km. Jadi ada 23 kali pemakaian dari data Garmin saya yang ini. Desain sepatu Adizero yang 4 ini ya, Pro 4 ini, menurut saya jauh lebih nyaman daripada Adizero Pro yang ketiga. Secara feel dia lebih stabil dan yang pasti dia lebih ringan. Beratnya hanya 200 gram Adizero Pro 4 ini. Dari midsole-nya memakai Lightstrike Pro ya, Lightstrike Pro. Midsole-nya. Dari upper-nya memakai Lightlock. Dia merupakan carbon plate, tapi carbon plate Adidas itu selalu tidak pernah penuh ya, dia hanya berjari-jari. Adidas Adizero Pro, baik yang 4 maupun yang ketiga, ataupun seri Adidas yang lain, dia seringkali tidak full ya, carbon plate-nya hanya berupa jari-jari. Mungkin untuk memperkecil beratnya. Untuk Adidas Adizero Pro 4 ini, sepatu ini keluar dengan berbagai macam warna yang mungkin mengikuti perkembangan tren warna sepatu. Jadi banyak pilihan untuk mendapatkan Adizero Pro 4 ini dengan warna-warna kesukaan teman-teman semua. Bagaimana feel saat memakainya untuk berlari? Ya, feel-nya adalah sepatu ini ringan dan cukup nyaman. Menurut saya, meskipun review orang beberapa mengatakan sepatu ini kurang stabil, bagi saya ini sepatu ini cukup stabil dan cukup nyaman begitu. Sepatu ini merupakan mirip dengan saudaranya yang sangat viral, yaitu Adizero SL. Ya, sepatu yang bisa digunakan untuk banyak hal. Demikian juga sepatu Adizero Pro 4 ini. Ini sepatu untuk race day. Ya, tapi dia bisa untuk 5K, 10K, ataupun half marathon, ataupun full marathon. Jadi sepatu Adizero Pro 4 ini banyak digunakan para atlet dunia untuk mencapai personal best mereka di sebuah race ataupun di ajang World Major Marathon. Sekali lagi orang bilang uppernya bagaimana untuk ini ya, untuk sebuah brand yang sangat terkenal Adidas atau three strap gitu ya. Menurut saya ini masih sangat mirip juga dengan Adios 9 ya, uppernya begitu ya. Kalau dibilang breathable, tidak terlalu breathable dibandingkan Super Shoes brand yang lain. Jadi menurut saya ini tidak terlalu breathable. Kurang lah, karena ya memang ini ciri khas. Apakah itu kekurangan? Ya, saya tidak menafsirkan itu sebagai kekurangan, tapi dibandingkan Super Shoes yang lain, merek Asics ataupun Nike, ini uppernya kurang breathable. Untuk ketahanan bagaimana ya? Untuk ketahanan sepatu ini dengan kondisi lari 400 km dengan gambar yang berikut ini. Ya, seperti ini juga bagian bawahnya. Menurut saya 410 km awet ini sepatu. Bagian bawahnya awet. Hanya sayang ini, banyak orang juga berkata bahwa ini sepatu kurang cocok bagi yang mempunyai kaki lebar begitu ya. Ya, kaki saya cukup lebar, tidak terlalu sempit atau slim begitu ya. Cukup nyaman, tapi kelemahannya adalah setelah mungkin ini robek sekian setelah 200 km ya. Untungnya tidak bertambah, ada robeknya. Bagian upper ada robek, ya hanya di sisi ini. Seperti Adios 9 saya begitu ya, yang juga robek di bagian uppernya yang mirip-mirip lah. Mungkin kaki saya cukup melebar. Sepatu ini sangat cocok kalau engkau yang mengejar personal best. Untuk race day sangat cocok. Untuk speed run cocok. Untuk
temporan, wah ini tepat sekali untuk temporan. Untuk speed session sangat cocok ya. Baik untuk interval 400, 800, 1600, 1200. Sepatu ini sangat recommended untuk dimiliki dan dicoba. Baik engkau pemula maupun engkau sudah pro begitu ya. Dengan pace berapa begitu? Bebas, ini relatif banyak orang suka ya. Engkau masih interval dengan pace 5, sepatu cocok. Engkau masih interval dengan pace 6, atau temporan dengan pace 6, 630, sepatu ini cukup recommended untuk digunakan. Jadi tidak hanya untuk pace di atas 5 atau di bawah 5 maksudnya, lebih cepat dari pace 5, enggak. Untuk pace 6, sepatu ini masih sangat familiar dan bisa digunakan. Bagaimana dengan form lari untuk midfoot atau forefoot atau heel strike untuk sepatu ini? Sepatu ini menurut saya bisa dipakai. Engkau mau punya form lari midfoot, forefoot, atau heel strike, sepatu ini masih sangat bisa digunakan untuk macam hal. Seperti saya, larinya masih tidak lurus begitu ya. Form lari saya masih tidak, jadi yang terpengaruh bagian sisi luar. Yang ini juga sisi luar. Jadi ini bisa dipakai untuk berbagai macam form lari rekan-rekan semua. Sepatu ini juga sangat cocok untuk di road ya, tapi tidak cocok untuk jalan berbatu mengingat ini carbon plate. Juga sepatu ini bisa juga digunakan untuk jalan berpaving. Sepatu ini juga masih oke jika jalan itu berpasir begitu ya. Jika kita lari di jalan raya, jalannya kita masuk keluar kampung begitu ya. Ada pasirnya, masih cukup oke lah, masih cukup nyaman sepatu ini. Tidak terlalu licin, bagian bawahnya juga masih nyaman sekali pada saat kita melewati mungkin genangan air, masih cukup oke. Begitu. Tapi mengingat ini kurang breathable, jadi pada saat keringat kita terlalu deras atau hujan menerpa kita, jadi sepatunya cukup menimbulkan suara pada saat kaki kita sudah basah. Selain sepatu ini ringan, pada saat ini dibuat, harganya juga sudah ringan. Kalau harga di website masih sama, sekitar 4 juta. Harga di marketplace gitu ya, yang original tentunya, sudah banyak yang jual di bawah 3 juta atau 2 juta, naik sedikit lah. Sudah banyak yang jual. Jadi dengan harga 2 juta lebih begitu ya, sepatu Adidas Adizero Pro 4 ini layak dan cukup menjadi solusi bagi engkau yang menginginkan sepatu carbon plate. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, sepatu ini ringan. Yang kedua, sepatu ini stabil. Sepatu ini juga mempunyai bonsi yang tinggi seperti super shoes yang lain. Sepatu ini mempunyai ketahanan untuk distance yang cukup banyak. Kelebihan yang lain adalah sepatu ini cocok untuk race day maupun untuk speed session. Sepatu ini bisa dipakai juga untuk pace yang sangat cepat, mungkin pace di bawah 3, pace 2 sekian atau pace 3 begitu kan. Ataupun bisa dipakai juga untuk pace yang mungkin 6, 6.30, sepatu ini masih nyaman. Satu lagi, sepatu ini juga cocok juga untuk bagi engkau sudah kilometer tinggi, lalu mau dipakai, daripada kita pensiunkan dibuat isiran, sepatu ini cocok. Setelah jalan 300 km mau kita buat isiran, sepatu ini bisa cukup direkomendasikan karena mungkin carbon plate-nya kan sudah mulai menurun fungsinya. Kelemahannya apa? Sepatu ini kurang breathable menurut saya bagian uppernya. Dan sepatu ini orang bilang cukup sempit bagian depannya, tapi masih wajar menurut saya. Dan itu untuk uppernya, kelemahannya bisa menimbulkan robekan yang sedikit lah. Masih bisa dipakai. Untuk 400 km mungkin masih bisa saya pakai 100 km maybe. Di harga kalau untuk daily trainer mungkin ya. Jadi karena harganya masih cukup tinggi di awal, untuk daily training mungkin beberapa orang eman-eman juga. Lalu penurunan harganya cukup signifikan. Kadang Adidas juga mengeluarkan diskon-diskon di beberapa store-nya. Kalau dikasih rating adalah demikian. Kalau untuk speed ini adalah 8,5/10. Kalau untuk kenyamanan sepatu ini saya memberikan nilai 8/10. Kalau untuk stability saya memberikan nilai 9/10. Dan kesimpulannya adalah buy or not, saya juga menganjurkan untuk membeli karena harganya saat ini sudah
cukup turun. Memang pada saat video ini dibuat belum keluar Adidas Adios Pro 5, tapi harganya sudah cukup worth it untuk dibeli. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman semua segera cari harga sale-nya untuk bisa dipakai dan dicoba. Cukup keren menurut saya. Dan harga cukup masuk akal. Kalau 2 juta sekian mungkin mirip-mirip lah dengan brand lokal yang berisi carbon plate. Ini memang katanya produk sebagian dalam negeri. Jadi tidak ada salahnya teman-teman semua cari. Jadi pada akhirnya video ini dibuat tanpa bantuan atau intimidasi dari siapapun. Video ini dibuat tidak juga dengan pesan sponsor manapun. Ini semata-mata dari hobi saya berlari dan ini review jujur saya. Tidak bermaksud untuk menjelekan brand ini, tidak bermaksud juga untuk memburukan brand lain, tapi ini adalah review jujur dan pendapat murni saya sebagai seorang penghobi lari. Dan akhir kata, maaf kata jika ada salah-salah bicara, dan tetap semangat dan salam olahraga.